Allah Maha Terpuji yang telah menciptakan kita sebaik-baik kejadian. Jadi manusia adalah makhluk terbaik dibandingkan dengan hewan dan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, termasuk malaikat, jin, iblis. Kenapa? Kalau malaikat kita tidak bisa mengatakan ganteng, karena jasadnya tidak ada seperti kita. Dan malaikat itu tidak laki-laki dan tidak perempuan. Maka malaikat itu tidak ada yang jadi calon anggota DPR. Tidak ada balihonya, karena dia tidak punya nafsu. Dia tidak menikah, dia tidak perempuan dan tidak laki-laki. Dia adalah makhluk yang patuh kepada Allah. Semenjak diciptakan, ada yang diberi pekerjaan oleh Allah memikul arasnya. Sampai sekarang tidak pernah berhenti. Tetapi kita manusia, sebaik-baik kejadian dijadikan oleh Allah. Di sini disebut takwim. Apanya saja manusia ini baik. Semenjak manusia ada di dunia inilah alam ini berkembang. Ilmu menjadi dinamis. Kenapa demikian? Karena manusia itu didorong oleh nafsunya. Namun nafsu itu bapak-bapak, itu kalau disebut oleh orang kita, nafsu bapantang karandahan, hawa bapantang kalintasan. Dunia semakin rancak di depan, setan menorong di belakang. Itulah kaum muslimin yang kerap kali menjadikan manusia takwim tadi jatuh kepada derajat asfala safilin. Apa itu asfala safilin? Itu untuk melapisi jalan. Di kampung ambo di bahasa namanya palangkin. Bahasa Indonesianya aspal. Di mana letaknya? Di bawah telapak kaki awak. Agar manusia itu tetap bertahan dalam posisi takwim, maka Allah mengutus untuk memberikan peringatan dan kabar gembira yang sejenis dengan itu. Namanya Rasul dan Nabi. Dalam yang kita bacakan tadi, wa ba'atsan nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Diutus oleh Allah agar nafsu kita tidak terperosok kepada yang baik, yang disebut juga nafsul amarah. Apa itu nafsul amarah? Kalau orang Minang menyebut nafsu amarah itu ciri-cirinya. Hati tasisi bak palapah jantuang bak jantuang pisang karua talingo kancah dipange babana kampu kaki. Yawana buru apa? Atau nafsul amarah. Nafsu yang akan dipanggil oleh Allah dengan penuh kasih sayang ketika dia akan meninggal, namanya nafsul mutmainnah. Di dalam surat Al-Fajr ayat terakhir, apa kata Allah? Kalau kita sanggup bertahan nafsu kita menjadi nafsul mutmainnah, dipanggil oleh Allah dengan panggilan kasih sayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang patuh, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Alangkah indahnya, kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan ridha dan keredaan. Dia reda kembali, gembira menghadap Tuhannya
Allah reda menerimanya. Jadi kalau kepada Allah ini Pak, lebih tepat istilahnya cinta daripada takut. Kalau kita takut Bapak-bapak, kita lari dari sesuatu yang ditakuti. Tapi kalau kita cinta, semakin setiap hari kita semakin mencintainya, maka kita akan semakin mendekat kepadanya. Nah, jadi orang yang mendekat kepada Allah itu mendekat, itulah nafsunya yang dinamakan mutmainnah. Setelah radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Siapa hamba Allah itu? Yang pertama mursalin, yang kedua nabiin, yang ketiga syahidin, yang keempat salihin, yang kelima muttaqin, kemudian mukhlisin, para orang saleh. Itulah budak-budak Allah itu. Kenapa kita mengaku menjadi budak kepada Allah? Budak itu selalu taat dan patuh kepada Tuhannya. Cuma Allah tu tetap pengasih penyayang Pak. Kalau di dunia kok budak seseorang tak patuh jenduk samangnya, dia perhentian. Kini namanya dia awak pembantu ko, pencilo dan segala macam di rumah awak atau di perhentian. Dia Allah tak. Budak yang tidak taat kepada Allah itu tetap diberi rezeki. Malah rezekinya itu secara lahiriah lebih gadang dari rezeki orang yang taat. Cobalah Bapak periksa di dunia ini, orang-orang yang engkar kepada Allah itu orang-orang yang banyak kaya. Jadi kekayaan sebenarnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu bukan mutlak kasih sayang Allah. Bisa jadi istidraj. Ya kan? Jadi kedatangan Rasul itu dua, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Kenapa? Kita pelupa. Kini menengah kaji, bapak-bapaknya tanya ada orang, "Ba kaji Ustaz kuliah subuh tadi, dia hebat nak kaji." Adi dangan lai pindah diamalkan. Ya kan? Setelah berkumpul dengan hamba-hamba Allah yang taat tadi, apa kata Allah lagi kepada orang yang punya nafsul mutmainnah? Wadkhuli jannati. Masuklah engkau ke dalam surgaku. Jadi setiap saat tetaplah kita bertahan, tetap kita berusaha agar nafsu kita tetap di posisi mutmainnah. Jan kunyang dek kuning, jan lama dek santan, jan tak pengaruh dengan kesenangan dunia ini. Kalau orang terpengaruh dengan kesenangan dunia, maka nafsunya tidak akan bisa menjadi mutmainnah dalam posisi amarah berkepanjangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dan di dalam itu kita umat Nabi Muhammad ini Pak, tidak ada umur dan sampai 200. Karena Nabi waktu umurnya pendek, 63. Jadi apa nalah sagai ambo 70 tahun kateh tu ndak lama tu dah. Kan? Ndak lama. Entah apa dahulu, entah ambo kemudian, entah ambo kemudian, entah apa dahulu. Ndak jalan. Kan? Kematian itu ajal. Ya kan? Kenapa manusia disuruh oleh Allah untuk menjadi rasul? Kenapa malaikat? Kenapa tidak malaikat? Malaikat itu tidak punya nafsu. Kalau dia patuh kepada Allah selalu tidak pernah ingkar, itu wajar saja. Ya kan? Orang tidak punya nafsu tidak akan mengejar kekayaan. Yang tidak punya nafsu tidak niau pangkai kedudukan.
Makanya diutus jadi rasul itu manusia. Kita tidak bisa menggugat Allah nanti. Rasul itu sama jawab, Pak. Malah ada awak nanebat dari rasul, Pak. Rasul tu ambo baca sejarahnya sado, Pak. Tidak ada nantak babini dah. Awak kini ku ada nantak muah babini, Pak. Nanti berkuburnya batang pisang. Ini kan? Rasul beristri semuanya. Rasul itu makan, Rasul itu tidur, Rasul itu istirahat. Karena dia punya nafsu sama dengan kita. Nah, untuk melengkapi Rasul itu agar punya referensi yang tepat, memanjik besinggari mencancang balandasan kaji badalie kato bamisa wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Ya kan? Maka diturunkan bersama Rasul itu kitab yang benar. Kita harus yakin umat Islam itu Al-Quran itu kitab yang benar, Pak. Di surat nomor 2 saja sudah diberikan oleh Allah ketegasan agar kita percaya. Surat nomor 2 surat apa? Surat Al-Baqarah. Di ayat yang kedua pula, apa kata Allah? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Ini kitab, jangan engkau ragui kebenarannya, jangan engkau keragui, dia petunjuk bagi orang takwa. Kan banyak buku-buku, Pak, buku cerita, buku apa saja, itu kaum muslimin tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada buku cerita Minang, Pak, itu nanti ceritakan di sini Mage Manandin. Dalam cerita Mage Manandin itu di luar saja dibuat dek pengarang. Sawah orang nanambo bandakan, sawah ambo batanah liye, kaba orang nanambo kabaan, matu ambo ndak meliye. Awak-awak kemampercayai cerita itu. Ya kan? Tapi Al-Quran, kaum muslimin berulang-ulang Allah mengatakan hudal lil muttaqin. Dan di dalam ayat-ayat Quran itu setiap surat, Pak, pasti ada Rabb, pasti ada Allah, pasti ada ilah. Cobalah lihat Al-Quran. Entah berapa ilah, Rabb, Allah, ya kan? Dalam Quran ini menandakan bahwa Al-Quran itu benar. Jadi jangan ragu-ragu awak jual Quran. Membaca saja Al-Quran itu, Pak, dibaca saja tiap hari itu. Itu para jemaah nanti di kubu awak jobelanya. Ya'tur rajulu fi qabrihi, setelah seseorang terbujur di kuburnya. Ya kan? Datang malaikat disuruh oleh Allah untuk mengazabnya. Dafa'atut tilawatil Quran, datang malaikat itu dari arah kepala, min ra'sih. Idza utiya min ra'sihi dafa'atit tilawatul Quran, dia dibela oleh bacaan Al-Quran. Kenapa belum ke muazab juga orang itu, kata Allah? Dia tidak nabi, dia manusia biasa, tapi dia luar biasa, ya Allah. Apa? Di dalam memori kepalanya itu Al-Quran saja. Saya tidak sanggup mengazabnya dari kepala, ya Allah. Ya kan? Pindah kamu ke tangannya. Idza utiya min qibali yadaihi, ketika malaikat mendatangi dari kedua tangan, dafa'ahus sadaqah, dia dibela oleh sedekahnya. Jadi tangan yang ringan membagi rezeki untuk jalan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak mampu malaikat mengazab dari tangan itu nanti. Semua kita ini akan terbujur di kubur, Pak, mau tidak mau. Kenapa? Karena tubuh kasar kita ini dari tanah harus dikembalikan ke dalam tanah. Roh kita ke barzakh,
tempat sementara sebelum datang kiamat. Dan barzah itu dua, innal abrara lafi naim wa innal fujara lafi jahim. Bagi orang yang taat kepada Allah, barzahnya itu lafi naim, penuh kenikmatan di sana, tapi itu belum surga. Bagi orang yang jahat, yang tidak taat kepada Allah, lafi jahim, itu belum neraka, tapi dia sengsara di sana. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, andaikan kita meninggal, ya kan? Para jemaah, kira-kira berapa lamanya jasad kita di dalam kubur menjelang hari kiamat? Kalau kita lihat contoh kanan sudah, tuah kanan manang, cilako kanan kalah, Pak. Orang-orang yang mati semenjak dahulu kala, itu lamanya di kubur itu daripada hidup di dunia. Nabi Adam jaraknya dengan kita berapa sekarang? 51.000 tahun diperkirakan. Umur Nabi Adam berapa? 1.000 tahun. Berapa tahunnya di dalam kubur? Lah 50.000 tahun untungnya Nabi. Kok pareman yang merasanya kerate dengan lekan 50.000 tahun. Nah ini. Jadi kita lebih lama dalam kubur daripada hidup di dunia. Nabi Muhammad lah bara lah 1.500 tahun. Ya kan? Nah ini. Jadi kita lebih lama dalam kubur dari dunia. Awak kini kok Pak, kok meninggal abarakolah awak dalam kubur menunggu hari kiamat. Maka kita berusaha untuk mentaati wahyu Allah yang ada di dalam Al-Quran. Dia itu wa anzala ma'ahumul kitab, diturunkan di Allah beserta Rasul. Apa? Dia itu kitab yang benar. Tak taluk dia bawa mazhab dari tangan do ya Allahnya dibela dek sedekahnya. Jadi tetap bersedekah tiap hari dia bu. Nampak yang rancakna subuh kok. Ya kan? Bab itu beko mungkin pukul 10 awak mati. Dan sama ke surau Jawa subuh tadi mati je. Jam marah jam 10 nama sanda di dinding tu aja. Nah, ini kaum muslimin. Ini mau awak tahu. Jadi kalau lah bersedekah awak pagi kok, bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagian harta kita sudah diberikan untuk jalan Allah. Ya kan? Pindah kamu ke kakinya. Idza utiya min qibali rijlaihi. Ketika malaikat tadi datang untuk mengazab dari kaki, dafa'at masyu ilal masajid. Kaki ini ringan untuk salat berjamaah, melangkah ke masjid. Jadi untuk salat wajib kau jangan di rumah, Pak. Ya kan? Salatlah di masjid. Salat sunat boleh. Salat tahajud, salat hajat, salat duha, salat istikharah. Salat istikharah itu untuk apa? Untuk meyakinkan satu pilihan dari keraguan yang dua. Kalau ada enam bujang, nyadoan dia orang jodoh, nanci kuning lansek, ya kan? Kulitnya putih rabuang, kemudian hidungnya mancuang, galaknya manih, nanti lagi hitam manih, rambut garis tiang, giginya putih co bintang timur. Ragu awak memilih salat istikharah. Lah 3 kali salat istikharah Ustaz, hati kanai keduanya, anikah keduanya. Dah jadi persoalan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, orang yang rajin salat berjamaah ke masjid,
akan diazab dari kakinya membela. Jangan. Kaki ini selalu melangkah ke masjid untuk salat berjamaah. Sebab dalam ayat yang dituliskan di mimbar ini, ya kan? Dirikan salat, bayarkan zakat, warka'u ma'ar raki'in. Ya kan? Wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu beserta orang yang ruku, artinya berjamaah. Kalau salat berjamaah, kita salat wajib ini di masjid, Pak. Kecuali kita musafir ya, seperti saya ini, ya kan? Kadang-kadang jauh hotel tempat tinggal aku dari masjid. Awak orang datang ke sini tidak tentu. Di jamak, di kasar, saya salat di hotel. Tapi kalau si mukim, jad salat di rumah. Apa-apa nala mau di Pekanbaru, gua jalan-jalan Tasale, jalan Manci kecil orang, tahu apa mah? Sama jombo di Padang. Kalau di Padang jangan di Otalo mau jalan lepak, kama nang capek lalu tahu mau. Karena mau pai wirid semasa bau mudo dulu, jo motor. Nah, jo mobil, jo motor saja. Biar panen, biar hujan. Kalau hujan nambo bermantel. Kurang rumah bola khawatir. Asa hujan tu hari jampai lo ledaj. Oh, orang undangan ndak ada. Alam bo pasang mantel nyoba payung mencalian di pagar. Mungkin nyoba pantun mungkin. Ya kan? Sinai anak orang tiku pariaman menangih dinda tagak di pintu malape huda bau hujan-hujan. Ini ibu-ibu, bapak-bapak. Kaum muslimin, karena kita tahu jalan kemana ke masjid, kemana ke musalla, kita hadirlah salat jamaah. Tak taluk dek malaikat mazab dari kaki nanti. Kemudian selanjutnya, fungsi dari Al-Quran yang menjadi referensi bagi Nabi untuk menjadikan kita orang taat, ya kan? Bagaimana Al-Quran itu? Liyursyidun nasa ila sabilil huda. Untuk menjadikan manusia itu bertindak benar, cerdas, dan selalu menempuh jalan yang lurus. Jadi kalau Al-Quran itu yang jadi acuan kita akan semakin cerdas. Kita akan semakin bertindak benar. Ya kan? Dan akan dibimbingnya kita menempuh jalan yang lurus. Cukup sampai di sinan saja? Enggak. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan kita dari yang gelap gulita kepada yang terang benderang, dari kesesatan kepada petunjuk, yang selama ini praktek haram kepada yang halal. Sebab Al-Quran itu Pak membedakan antara yang haram dengan yang halal, antara yang benar dengan yang salah. Yang halal dengan yang haram itu tidak bisa bersatu, Pak. Contoh, ibu-ibu membuat gulai kambing. Lah masak gulai kambing tu sakancak. Dek santiangnya ibu membumbu, orang zikir serupa awak tadi terpengaruh. Tadi awak zikir bersama-sama aja Pak Imam kami tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ada guru saya mengajarkan Pak, zikir tu tidak menggeliang panjang saja. La ilah menggeliang, illallah mangguat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak itu saja. La ilaha illallah. Tak itu saja. Apa maknanya? Nan buru indak nanelo iyo, nan buru indak nanelo iyo.
Kaum muslimin bapak-bapak, dek satiangnya ibu membumbu gulai kambing tadi, ya kan? Orang sedang zikir tu terpengaruh, jolongnya lebih tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa bau ni gulai kambing tu di bawah angin, itu keciknya zikir. La ilaha illallah, la ilaha. 5 orang menggulai kambing. Rurui bului duang bodenya. Itu nyaw zikir lo dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tando lama na gulai kambing tu rancak bumbunya. Iya kan? Ibu malataan menggulai kambing tu di kancah rumah-rumah lamo lotengnya tadi lah tabu ata ciri kucing dia teh loteng tu. Jatuh ciri kucing tu ke dalam kancah gulai kambing ngek tu. Dan ciri kucing kalau tahu baunnya. Ya kan? Alai namuh je ibu makan gulai tu lah. Ya kan? Kalau amuh je terpaksa dirawat ke rumah sakit gadui di Padang. Itu kalau nan buruk jatuh ke nan baik, rusak nan baik. Akhirnya kita balik alai. Nan baik jatuh ke nan buruk, rusak je nan baik, Pak. Kita miskin, kita berusaha membuat rumah tidak bisa selesai. Konsennya betul-betul saja plastik. Semua lunado di rumah. Satu-satunya tampak buang air kete, awak harus ke batang air. Ari kalam listrik alun masuk senter ndak ada, diminta sekaleng cat ke tukang cik. Nah, awak pipis dia ke kaleng cat tu. Ada letakkan di bawah meja. Dia teh meja dola mang tapai. Ya kan? Kutiko kucing mengajar manci malam talanyo dia lamang tapai tu. Masuk ke dalam kaleng cat nambai si pipis tadi. Itu kan nan baik jatuh ke nan buruk. Pipis na rusak atau lamang tapai tadi. Ini. Jadi yang halal dengan yang haram itu tidak bisa bersatu. Ya kan? Makanya kaum muslimin, orang yang taat kepada Allah, berbeda dengan nan halal dan haram. Sawah bapa matang, ladang babintala, rimbo baganjiluang. Tidak sama data sesawah jabanda. Ya kan? Kalau tagihan kanak bapak-bapak nan haram tu, rusak anak awak. Di Pekanbaru kau Pak, ada namanya, kalau di Waso namanya sirangka. Ya kan? Ada suatu bangsa serangga yang hidupnya antara air dan daratan, disalik-salik batu. Sirangka namanya. Sikoa namanya. Sirangka ya. Ada orang menyebut bahasa Indonesianya kepiting. Nah, suatu kali, ya kan? Induk sirangka kosaki talunya lah menateh keluar anaknya, batanyo lah induk serangka ke anaknya. Yuang sejak waang keluar dari talu yang perhatian ayah lah iya ba ayah nampak dia, ya kan? Kalau kesinan nana mau negeri yuk. Ayah madok kadome tapi jalan ayah arah ke Panam. Ya. Serangka kami itu jalan. Lai tahu ang sababnya mengkocoiko jalan ayah. Tak tahu kami do ya. Kami kan keluar dari talu baru. Iko dek kakek ang magih nanaram. Mantu iko jalan ayah, kini ayah lah sakit-sakit nak. Kolesterol tinggi, tensi naik, lutut pengapuran, pinggang takili, kaki asam urat. Kok meninggal ya jangan ditiru jalan ayah ndak nak. Kama madok kesinan melangkah di kece induk serangka kau. Lah mati induknya kau le berubah jalan anaknya sampai kini.
Enggak. Adik induknya kau meriang, tiba dia anaknya meriang. Iya kan? Jadi jangan diberikan makanan yang haram kepada anak. Akan mempengaruhi jiwanya. Karena dia kaum muslimin, gizi dan proteinnya akan menjadi pertumbuhan badannya. Orang kadang-kadang kamu murah sebenarnya. Dimakan naram tu sanjo Ustaz. Perak siang kanya keluar balik. Nan keluar tu ampasnya gizi proteinnya. Ya kan jadi darah daging. Daging tu darah tu dipompakan dari jantung ke seluruh tubuh. Bercampur jo oksigen, naiknya ke utak berfikir nan haram, kaki jo tangan ke mengarajon nan haram tarik. Untuk itu makanya Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi, liyursyidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Nalabia babayo Pak, kalau anak-anak awak memakan nan haram, inyo akan mudah emosi kepada kita. Sedangkan dalam surat Bani Israel yang kita baca tadi, kaum muslimin, setiap kita ini disuruh oleh Allah menyembah kepada Allah saja dan diperintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kami perintahkan kepada manusia menyembah kepadaku saja, tidak boleh yang lain. Dan kepada kedua orang tuamu hendaklah berbuat baik. Kalau darah awak darah nanaram banyak Pak, itu tidak mungkin hormat ke orang tua. Kenapa? Dia bergejolak terus. Bergejolak untuk menuntut yang haram, yang haram, yang haram. Jadi para jamaah, memakan yang haram itu jadi lingkaran setan. Kapan akan berakhirnya? Ibu-ibu dan bapak-bapak, para jamaah yang terhormat, di dunia ini Pak, apa yang kita cita-citakan tidak akan tercapai sepenuhnya seperti yang kita rencanakan. Tu mengkuado pantun orang Minang, panukik pisau sirawi, ambil galah batang lintabuang, salodang jadikan niru, nan satitik jadikan lawi, nan sakapa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Kita bali durian Pak, gadang panjang ke bawah. Ke cara beli durian ya, panjang. Kira-kira panjang tu ampo isinya di dalam. Ada. Anan bule baru isinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat, jadi apa saja di dunia ini tidak akan sempurna kita dapatkan. Kadang-kadang barik musibahnya oleh dunia. Si tumbuk je batu sangka, pitalah je bunga tanjuang. Ini ditumbuk kuku tangga cincin sudah jari laku duang. Anan di usahawan meleset sesadanya. Orang di kampung di bayi baterana ayam penjara talu. Di bayi baterana jawi mati mudo. Ya kan? Dapik bini rancak nyolarian di orang. Ya kan? Bisa saja. Marapak je padang muntah, ayat tabi je koto tuo, buah masak babalik mangka putih menjadi bunga pulau. Jangankan kita, Nabi bapak-bapak tidak bisa mendapatkan yang sempurna di dunia ini. Apa contohnya? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Pak, hidupnya 1050 tahun. Selama itu dia berdakwah. Orang nampak tuh sampai puluh pasangnya manusia, suami istri. Yang tidak patuh kepadanya termasuk istri dan anaknya. Bara beban mental dek Nabi Nuh itu.
Untung saja orang nan patuh tu ndak gadang cemeh serumo orang awak. Kalau gadang cemeh, mengecek saya ke kami. Bini yang saya jual anak tak tepat tu dah. Untung saja masyarakat yang patuh kepada Nabi Nuh tu tidak seperti itu pendiriannya. Karena apa? Dia tahu anak ini dan istrinya tidak dapat hidayah. Bu, oh bu, ibu kalau adalah Nabi di zaman awak kini, wah, dapat ibu suami Nabi, gadang tak ti? Gadang kan? Manga Nabi RT suami ibu lah gadang ti. Bu, suami ibu lama mengapi map seturun naik gini yo, pakai stempel lo cik. Alun tahu le yo, ayah si John kalau jadi RT. Ada kebanggaan dalam diri awak suami terpakai di masyarakat. Tapi istri Nabi Nuh tidak bangga ketika banjir telah datang. Dunia ini akan direndam dengan air yang turun dari langit, yang keluar dari tanur dapur, hujan yang selalu lebat, air laut bergelombang. Nabi Nuh tetap ibu ke bininya dan engkar ke dia. Kita kalah lama suami istri dia. Salah pihak sekatiduran sabanta sekalang ulu bak tiwang je pungong kabau tampak cik tampak berdua. Kalau pai baralik kita membuat baju mama papa. Naiklah kata kapal kau dia ndak sampai hati udah melihat di lamun ombak dia. Kata bininya, Nuh, angkok kau kira je kapal buru ang tu pailah nandennya nang ajak lu naik kata leh. Akan tak dapat buat kata awak duit kau di dunia dapat. Kita lihat lo nasib Siti Aisyah, ya kan, isteri Fir'aun tu dibuain di Allah rumah rancak di surga pak. Jadi apa nanti tiba di pintu surga nampak dapat di dalam rumah rancak mungil atau rumah Siti Aisyah isteri Fir'aun. Tapi suami dapat kapir dan raja kejam. Coba bayangkan. Seluruh orang dipaksanya bertuhan kepadanya. Wa ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang tinggi je. Takui nan takui ianya bertuhan ke Fir'aun tu. Ya kan? Tapi istrinya tidak amuan. Dia bertuhanlah kamu je. Kamu itu bukan Tuhan, kamu makhluk. Kalau kamu paksa saya bahwa kamu yang Tuhan, saya harus nyembah kamu. Acaranya nombor kini je. Mandanga bininya minta cara itu bu, marete lutut Fir'aun sampai ke jangguinya. Manga minta cara dia tidak sampai ke sinan dia bang je. Jadi rajo kalau letak kuih di bini pak tu alamak kesensara tu. Kan? Banyak kandaknya, akhirnya dek banyak kandak terpaksa korupsi. Tapi kalau melayani suaminya ko, ibu-ibu dan bapak-bapak, ndak ada tandingnya ibu Aisyah tu. Melayani lahir batin. Kalau kamu masaknya paginya tanya suaminya. Dafir nang kelama dafir ibu le situ ke suami ndak cayo deh. Ya kan? Tapi kalau disuruh bertuhan kepadanya nyotulak malahnya minta cari akan ndak dapat je sempurna tu. Allah sayang kainyo nyo patuh ke suami dibuain rumah di surga, tapi suami kapi kok taat suaminya tu kan sama masuk surga ya nyo. Iya kan? Tak sempurna. Nah, tu pindah lo kita ke Abu Lahab lah. Itu semalang-malang orang apa? Laki bini masuk neraka. Di mana Ustaz tahu? Ayat melaporkan. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Ma aghna anhu maluhu
wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu. Ini dia perempuannya, induk barehnya, bininya, kawan sakasunya sama masuk neraka juga. Ya kan? Itulah 3 contohnya. Ada nang kampe. Masuk di dunia kau bapak-bapak tak bisa awak kata awak. Ya kan? Nang kampe saya aku rancak bapak. Bu, saya tu Nabi Ibrahim. Seluruh Nabi Ibrahim tu jo anak cucunya masuk sarugo. Karena ikhlas berkorban disuruh mendabiah anak di Allah. Kanyo dabiah nyo tukar di Allah jo kambiang. Biang ketabuk gantiang keputui rantak penyudai tanun kilik penyudai hujan. Begitu pisau kalake dili anaknya ditukar di Allah jo kambiang. Wa fadainahu bi dzibhin azim. Ya kan? Ama ibu pilih anak nampe tu. Nabi Ibrahim. Yo. Tapi nyo bini dua. Apa pengenai ibu? Tadi Ibu Iwan memilih Nabi Ibrahim. Mbak bicenya bini dua pengenai ibu untuk kalau. Supaya jaleh hamba tarangan lah ya. Nabi Ibrahim tu babini dua ndak kemauannya dah pak. Istrinya nan menyuruh inyolan nan melamarkan istri kedua tu untuk suaminya. Ceritanya bah lah 75 tahun Nabi Ibrahim ko menikah jo istrinya Sarah alun dapat keturunan. Suatu kali sore-sore tamanuang-manuang lah didake ede istrinya. Bang, di mana gajah menyubarang bang mengkokaru hai de muaro. Iyo amborusu. Las kitua nikah alun dapat anak. Gak cie si anak dapat dan bola laki-laki lama untuk jadi nabi yang mau minta ke Allah. Tak mungkin tu dodaim. Ambolah lama keropos menopos. Tak kamil ambo dodaim. Tapi ambo cari laki-laki sehat serupa daim ko. Babini nyojonan muda dapat anak. Kini ambo berkorban untuk daim. Korban perasaan. Sawananya padiah daim. Kalau minum madu sehat badan. Kalau di madu sakitnya di sini. Tapi demi suamiku tercinta, saya akan izinkan dia menikah lagi. Ainyo melamar Siti Hajir tu. Siti Hajir tu anak angke dek Nabi Ibrahim. Jadi tidak dilarang menikahi anak angke tu. Kalau apa anak angke, rancak anak angke tu kini. Karena hati apa? Nikahi. Tapi kecil enggak ibu lo jangan main sembarang. Kan ada nikah siri namanya. Nikah siri itu kembar rasioan. Asam dia lari lah tu. Sedang nikah duduk saya ada jangan tak bahagia. Apalagi nikah lah lari. Dilamarlah dek Siti Sarah ibu Hajir ko untuk istri suaminya yang kedua. Tapi bara lamonyo lah 75 tahun berumah tangga alun dape anak. Ibrahim nang kini 75 hari lo bini je lah. Ya kan? 75 tahun. Hajir, mau ndak kamu menikah dengan ayah angkatmu? Semoga kamu bisa hamil. Ayah angkatmu rindu punya anak. Kakaklah 75 tahun alun dapat anak. Tolong kakak ya. Itu sekecil Siti Hajir kan. Kalau itu anak pak kedinikan tanda amuahnya.
Atau larinya ke dapurnya, galaknya pokok muncul. Tapi kalau menangisnya tidak. Menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajir. Diantan marapulai kodek kawan sama gadang. Bariri di ruang tapi, basusun di ruang tengah, basanda di tiang panjang, bermain yang jogendeng. Lah sudah minum jo makan tali kai panjang 9, orang mamapeh hati pelang. Kanelah anak lumbo-lumbo, ambil air basuh lah tangan, makan lah nasi nan taedang, abihan samba keduanya. Nasi lah habis, samba lah tandeh. Hari lah malam jo, minta pulang orang mantan boleh. Kain nadun suto patani putihkan dengan rembujolan kain nan dari Makkah ini. Lah pinta pulo dari kami 100 pulo alek nan datang. Ari lah larui tengah malam lapeh salamai kami dahulu. Anak menangis ditinggalan pitaruh lupo ke mintu. Hanya lapeh de orang. Ya kan kami lapeh juati nan suci jumuko nan jani. Tu tinggal anak daro saja mana pulai lah. Aki cek mintu lalu lalai ustaz. Nabi Ibrahim ke masuk kamar pengantin istrinya nang kedua ko nyulang membaca doa nan lah lamonya baca. Rabbi habli minas salihin. Tapi nan bujang jadi baca lo doa itu babini lu. Kau awak bujang baca lo doa Rabbi habli minas salihin. Bini saya tak ada. Ya kan? Jadi kalau kau masuk kamar pengantin, kalau kau bergaul awak suami istri, sudah dibaca itu adalah doanya jelek. Bismillahi Allahumma jannibni wa jannibis syaitan ala ma razaqtani. Kalau Ibrahim nang kini tiba di pintu nak daro tu pak. Inilah hilang sekali pengananya. Tak terkena tamu namantanya tadi. Lupa membaca doa. Setahun sudah itu lahir anak laki-laki, dia nama Ismail. Dilaporkan ke istri nanti. Ya kan? Aibo hatinya istri tu disuruh Nabi Ibrahim pindah jo bini mudo ko ke Makkah. Tapi apa yang terjadi sesudah itu, Bu? Beberapa tahun kemudian, lah 200 tahun umur Siti Sarah, baba lihat wajahnya bantu orang umur 9 balik, haidnya balik. Dipergauli dek Nabi Ibrahim, hamilnya. Dapat anak Nabi namanya Ishak. Tu dek Sabah malapeh bininya, lakinya babini je lain. Jadi ibu kalau ndak mau beranak, carian laki itu bini je lain. Jangan dipediase. Boleh dapat anak dia. Nang kedua, kalau laki awak babini itu kurang baban awak. Bab itu nang biasa awak senyo peloso seorang. Aku ada je lain. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, Ishak ko lah kadang babini dapat anak Yakub. Yakub babini dapat anak Yusuf. Begitu sampai ke bawah. Maka keturunan Nabi Ibrahim itu jadi nabi-nabi, tentunya masuk surga semua. Termasuk anak beliau Ismail, tu tidak ada anak cucunya yang jadi nabi, tapi beberapa ribu tahun kemudian dari keturunan Ismail inilah nabi yang ke-25, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang jadi kekasih Allah. Jadi kita para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, suami istri go saling mendukung kita, saling membantu. Tapi apa betul pula pak, ya kan? Kok kau babini balik lah 75 tahun tak dapat anak, baru babini. Tapi itu juga tidak mungkin pak. Kenapa? Umur kita pendek. Ambo 42 tahun 3 bulannya pak. Alam meninggal ibu.
Tapi lah dapat anak 5 cucu sawaleh. Bang kau bisa cuy itu Ustaz. Kaum muslimin pertama ambo ndak KB. Nang kedua ambo nikah umur 23. Inyo umur 9 balik. Ya kan? Alun pensiun ambo lah selesai berminantu. Orang kini lah jadi kepala dinas. Batundo-tundo je nikah. Nikah umur 40. Alun tamai anak sedih lah nanti. Jadi anak ambo nang bujang-bujang kalau lak karajo awak wawini lah. Jangan ditunda juga. Arya cok gampo gini. Kalau awak lah wawini itu gampo hari malam awak takajui kan ada nang kadipagui. Dan itu tidak haram tapi halal. Kaum muslimin, bapak ibu yang terhormat yang saya muliakan, mudah-mudahan kita selalu mempercayai Rasul yang diturunkan oleh Allah kitab untuknya dan memberi kabar gembira serta peringatan untuk kita agar kita tetap di koridor jalan yang lurus. Itulah bapak-bapak tausiah kita pada pagi ini. Kalau ada yang salah itu semuanya dari saya. Yang benar adalah hidayah Allah. Kalau kita melaksanakan yang benar, Allah akan membalasnya dengan kebaikan di dunia dan rahmat di akhirat surga. Semoga kita terhindar dari bisikan-bisikan iblis dan setan dalam kehidupan kita yang pendek ini. Bapak Ibu, para jemaah, kok luko dipisau tangan berdarah 2-3 taweh panawa sanang nanindak tampak wake. Luko di lidah sari ubeknya. Mandanyui kau bunubun menggaga karanti hati. Di luar mungkin tak mengasan, di dalam menaruh dandam. Kok tersinggung bapak-bapak, ibu-ibu, jo lidah ambo menyampaikan, ambo mohon maaf. Tapi tersinggung jo lidah. Tapi kalau tak singgung jauh kaji, itu jangan berang kambo. Kaji nan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sama kupiah jo kepala ke pak. Ya kan? Kepala dahulu dari kupiah. Kalau kupiah kau sampai, kepala nan keditarah jo kapak atau kupiah nan ditukar. Ya kan? Jadi orang yang arif, topi ini yang dia tukar. Karena kepala lah ada ulu. Jadi kalau ada tersinggung, jo kaji, apa rangewa ubah jam berang kau Ustaz. Tapi kalau cara penyampaiannya awak tersinggung, itu wajar saja Ustaz minta maaf. Kalau dia maaf membuat mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di lain kesempatan. Kalau kita masih diberi umur. Kalau ada karambi, ada katapang. Kalau ada ambo dipanggil, insyaAllah ambo datang. Kalau tidak datang, tandalah mati. Sebab itu, orang umur 70, kolah rawan mati. Jadi kalau ada suami ibu umur 70, matinya. Jangan ditangihi juga pada dia azalah lain. Ya kan? Kan? Kerana ialah biasa. Teman. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.